Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 8. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita perhatikan, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan masuk ke otak kalian semua. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan juga beda. Dan kedua, menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan yang berpenyebut sama dulu. Di sini Bapak ada soal 2/8, 3/8. Di sini penyebutnya atau bawahnya sudah sama ya, maka kalian tidak perlu mengoperasikannya lagi. Hanya menulis lagi per 8, lalu tinggal 2 ditambah 3, tulis. Nah, sama dengan bagaimana caranya? Sudah, tinggal 2 ditambah 3 berapa hasilnya? 5. Lalu per 8. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan yang berpenyebut beda. Di sini ada soal nih, ada 1/3 ditambah 3/5. Ya, di sini kita lihat pecahannya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu agar sama dengan menggunakan KPK dengan cara tabel. Kita harus mencari KPK 3 dan 5 ya. Ingat, sebelum kita mencari KPK kita harus membaginya dengan bilangan prima nih yang di sini. Nah, kita menggunakan tabel, kita tulis 3 dan 5 di sini, 3, 5. Dan di sini adalah bilangan pembagi atau bilangan prima yang akan kita bagi 3 dengan 5. Nah, contoh, kita harus menggunakan angka 2 dulu ya, bilangan prima 2 dulu. Nah, kira-kira 3 dibagi 2 bisa menghasilkan bilangan bulat atau tidak? Tidak bisa. 3 dibagi 2 bisa, namun hasilnya koma, yaitu 1,5. Sedangkan 1,5 bukanlah bilangan bulat. Kita lihat yang sebelahnya 5. Sekarang 5 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa, namun hasilnya koma, tidak bilangan bulat. Maka angka 2 tidak bisa. Sekarang kita hapus. Kita ganti dengan angka yang belum adalah 3. Kita tulis 3. Nah, sekarang kita bagi 3 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Lalu sekarang kita bagi 5 bagi 3. Bisa atau tidak? Bisa, namun hasilnya koma, tidak bilangan bulat. Maka kita tetap tulis angka 5. Nah, angka 3 sudah habis ya, sudah menghasilkan 1. Tinggal angka 5 nih yang belum menghasilkan 1. Bagaimana biar bisa menghasilkan 1? Kita lihat kira-kira angka berapa ya. Kita coba angka 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Sudah nemu nih, angka 3 sudah jadi 1, angka 5 sudah menjadi 1. Nah, sekarang bagaimana cara mencari KPK-nya, Pak? Kita lihat bilangan pembagi yang ada di sebelah kiri. Angka 3 sama 5. Berarti artinya 3 sama 5, 3 dikali 5 ya, hasilnya 15. Maka KPK 3 dan 5 adalah 15, seperti itu. Sudah ada nemu nih penyebutnya 15, kita tulis. Nah, Pak, lalu bagaimana pembilangnya? Apakah kita tulis lagi 1 sama 3 di sini? Tidak, kita harus mengoperasikannya lagi. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. 15 kita bagi 3. 15 bagi 3 berapa hasilnya? Hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya berapa? 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Kita tulis. Lalu 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa hasilnya? 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Nah,
Kita tinggal kalikan 3 dikali 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9. Sudah nemu nih. Hasilnya adalah 15 penyebutnya, lalu atasnya pembilangnya 5, lalu di sini 9. Sudah, kita tinggal operasikan. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis lagi 15 di sini, lalu tinggal operasikan yang atas. 5 tambah 9 berapa? 5 tambah 9 adalah hasilnya 14 per 15. Seperti itu. Gampang kan? Jangan lupa dikerjakan nanti tugasnya ya. Yuk kita lanjut. Sekarang kita akan membahas menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Nah, sekarang ini kita ada soal namun pecahan biasa. Ya, kita perhatikan nih. Di sini ada 1/2, 1/3 dan 1/4. Yang ini ditambah, lalu yang ini dikurang, dan juga penyebutnya berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, cara menyelesaikan yang pertama adalah kita cari KPK dulu, atau kita samakan penyebutnya dulu 2, 3, dan 4 menggunakan tabel. Ingat, cara mencari KPK harus kita bagi dengan bilangan prima. Kita tulis tabelnya, kita gambar, lalu kita taruh 2 di sini, 3 di sini, 4 dan di sini. Dan di sini adalah bilangan prima yang bisa bagi angka yang di atas ini. Nah, kita coba dulu angka 2. Kita tulis 2 di sini, ya. Nah, kira-kira 2 dibagi 2 ada hasilnya tidak? Ada, hasilnya adalah 1. Lalu 3 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya koma, berarti kita tulis lagi 3. Lalu kita lihat lagi, perhatikan, 4 dibagi 2 berapa hasilnya? Bisa, 4 bagi 2 adalah hasilnya 2. Nah, ingat ya anak-anak, kalau jika hasilnya sudah 1, maka ini sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah habis. Maka yang kita akan habiskan tinggal 2 bilangan ini. Nah, kira-kira bilangan ini biar habis dibagi berapa? Lihat bilangan primanya. Kita tulis 3 coba. Kita tulis 3. Ya, kita tulis, mohon maaf anak-anak, Bapak lupa. Ya, sebelumnya kita harus menghabiskan bilangan yang terkecil dulu. Ya, di sini ada 2, berarti kira-kira biar jadi 1 yang mana nih? Kita bagi 2 lagi ya. Nah, sekarang kita perhatikan 3 bagi 2 hasilnya koma, berarti kita tulis lagi di sini 3. Ya, di sini tetap 1, kita turunkan. Lalu 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1, kita tulis 1. Nah, tinggal angka berapa yang belum habis? Tinggal angka 3. Kira-kira biar hasilnya 1 yang mana ya? Berarti dibagi 3. Ya, kita tulis 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sudah, semuanya sudah habis. Nah, bagaimana cara menentukan KPK-nya? Ingat, bilangan prima yang ada di sebelah kiri, yaitu 2, 2, dan 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Maka KPK 2, 3, dan 4 adalah 12. Pak, lalu bagaimana nih cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya, yang pembilangnya kan belum ada nih Pak. Apakah kita tulis 1? Bukan. Nah, tolong diperhatikan ya. Cara menulisnya adalah, pertama 12 ini kita bagi dengan angka 2. Ingat ya, dibaginya harus sesuai posisinya. Jika per 12 ini ada di pertama, maka kita bagikan sama pecahan biasa yang pertama. 12 dibagi 2 berapa? 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 6 kita kalikan sama ke atas ini. 6 kali 1 berapa hasilnya? 6. Maka kita tulis di sini adalah 6. Lanjut, sekarang 12 lagi nih. Yang 12 ini di mana dioperasikannya? Di yang bilangan atau pecahan biasa yang ini. Kita tulis 12 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, sekarang yang 12 ini ya udah tinggal yang terakhir nih, yang ini belum. 12 dibagi 4 berapa hasilnya?
3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, sama dengan. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Ingat, tambah dengan kurang kita dahulukan yang tambah dulu. 6 ditambah 4 berapa? Hasilnya 10. 10 dikurang 3 hasilnya 7. Maka 7/12. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu bagaimana Pak jika ada pecahan campuran? Nah, kita lihat nih. Di sini ada pecahan campuran dan juga ada pecahan biasa. Maka tugas kita adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa seperti ini. Bagaimana cara mengoperasikannya? Gampang. Kita kalikan 1 dikali 5 berapa? Hasilnya 5. 5 ditambah sama angka atas ditambah ya, ingat ya. Berapa hasilnya? 8. Maka hasilnya 8/5. Lalu 2 sama 1/6 ini bagaimana? Ya seperti yang kayak di sebelah. 2 dikali 6 berapa? 12 ditambah 1 13. Maka hasilnya adalah ini 8/5. Sedangkan ini adalah kan 2 dikali 6 hasilnya 12. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Maka 13/6. Lalu 1/2 bagaimana Pak? 1/2 kan sudah pecahan biasa. Nah, sekarang cara mengoperasikan selanjutnya adalah cari lagi KPK-nya. Nah, kalau kita cari KPK lagi kan lama. Langsung aja nih, KPK 5, 6, dan 2 itu adalah 30. Namun jika kalian ada tugas, kalian harus mencari dengan KPK menggunakan tabel ya. Nah, lalu bagaimana Pak cara mengoperasikan, atau bagaimana nih atasnya? Sama nggak sama yang ini? Beda, yaitu kita cari pakai cara yang seperti ini. Berarti 30 dibagi 5. Kira-kira 30 dibagi 5 berapa ya? 30 dibagi 5 hasilnya 6. Lalu 6 dikali 8. 6 dikali 8 berapa ya? Hasilnya 48. Lalu kita lanjut. 30 ini kita bagi sama ini. 30 dibagi 6 hasilnya berapa ya? 30 dibagi 6 hasilnya 5. Lalu 5 dikali 13 hasilnya adalah 65. Lalu ini 30 kita bagi sama ini. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Tulis. Terus 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Udah kita operasikan. 48 ditambah 65 adalah 100 berapa kira-kira? 113. 113 dikurang 15 hasilnya 98. Kita tinggal tulis per 30. Nah, ini adalah caranya. Gampang bukan? Sekarang jangan lupa dicatat ya. Nah, itu tadi pembahasan hari ini. Jangan lupa kerjakan halaman 21 yang ayo berlatih 1/5, 1.5 nomor 1. Ingat ya, hanya nomor 1, 8, 10, 11, dan 14. Lalu kerjakan soal yang Bapak berikan, penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut, yaitu yang ini ya. Nah, semangat terus anak-anak belajarnya. Kalau bingung tanya ke Bapak. Terima kasih.